Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safitri Hafel. Saya akan membacakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah Jawa Barat yang berjudul Situ Bagendit. Dongeng ini diambil dari buku yang berjudul Pustaka Dongeng Nusantara yang ditulis oleh Servina Susilo dan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2010. Nah teman-teman, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, daerah Situ Bagendit awalnya adalah sebuah desa. Tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Para penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Para petani selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, para petani tetap hidup miskin dan serba kekurangan. Para petani selalu menjual hasil panen mereka kepada seorang tengkulak yang bernama Nyi Endit. Nyi Endit adalah seorang tengkulak yang paling berkuasa dan ditakuti orang-orang. Nyi Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat besar karena menampung hasil pertanian yang dibelinya dari semua petani yang ada di desa itu. Namun, Nyi Endit sangat kikir dan tamak. Ia tidak pernah menyisihkan sepeser pun uang untuk disedekahkan kepada orang miskin ataupun orang yang butuh bantuan. Jika ada yang meminjam uang Nyi Endit, ia akan menagihnya berkali-kali lipat dengan uang yang dipinjamkannya. Nyi Endit sungguh kejam dan tidak berbudi. Pada suatu masa, datanglah musim kemarau yang panjang yang menimpa desa tersebut. Sawah-sawah menjadi kering karena kekurangan air. Tidak ada satupun padi yang bisa dituai. Para penduduk di desa itu menderita busung lapar dan penyakit merajalela. Namun, Nyi Endit selalu mengundang sanak saudara dan teman-temannya untuk berpesta pora. Makanan dan minuman dihambur-hamburkan begitu saja. Ketika pesta sedang berlangsung, datanglah seorang pengemis tua. Keadaan pengemis tua itu sangat menyedihkan. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan sudah compang-camping. Nyi, berilah hamba sedikit makanan dan minuman. Hamba sangat kelaparan. Dasar tua renta, berani-beraninya mengemis di depan rumahku. Pergi sana, bau badanmu yang busuk membuat selera makanku hilang. Sebelum beranjak pergi, pengemis tua itu menancapkan sebatang lidi di depan rumah Nyi Endit. Dengan air pula, kau akan merasakan hukuman atas perbuatanmu yang keji. Pesta pun menjadi hiruk pikuk karena semua orang berlomba-lomba untuk mencabut lidi itu. Centeng-centeng Nyi Endit yang berbadan besar pun mencoba mencabut lidi itu. Nyi, lidi ini susah sekali dicabutnya. Kami tidak bisa mencabutnya. Nyi Endit pun marah karena pestanya dikacaukan oleh lidi yang ditancapkan pengemis tua itu. Pengemis tua, gara-gara ulahmu pestaku jadi berantakan. Cepat cabut lidi ini sekarang juga. Tanpa mengucap sepatah kata pun, pengemis tua itu kembali ke rumah Nyi Endit, lalu mencabut lidi yang ditancapkannya. Semua orang terkesima melihat pengemis tua itu bisa mencabut lidi itu. Tiba-tiba keluarlah pancaran air yang sangat deras dari lubang bekas lidi itu ditancapkan. Semua orang berlarian ke sana kemari karena takut kebanjiran. Hanya Nyi Enditlah yang tetap berada di rumahnya, sebab ia tidak rela kehilangan seluruh harta benda dan juga rumahnya. Rumahku, emasku. Air pun semakin tinggi. Nyi Endit pun tenggelam bersama harta benda yang ia puja-puja. Begitulah akhirnya cerita Situ Bagendit. Situ yang artinya danau dan Bagendit diambil dari nama Nyi Endit. Konon, Nyi Endit menjelma menjadi seekor lintah sebesar kasur yang ada di danau. Karena dahulu Nyi Endit dijuluki si lintah darat, yang artinya orang yang serakah dan suka mengambil barang yang bukan miliknya. Sekian, terima kasih dongeng yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.